nih di pagi hari ini. Oke, di pagi hari ini ada sedikit pertanyaan, tapi tahu ya saya lagi live nih di YouTube sama di Facebook. Jangan menyebut nama Ya, siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin celah viral kalian minta take down. Kenapa? siap. Saya ingin mempertanyakan status sebenarnya yang kerja ini istri saya nih di Hong Kong. Ya. Mm-mm. Jadi dia sempat balik ke Indonesia, terus visanya sekarang lagi diperbarui. Mm-mm. Entah kapan turunnya, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu lah dia udah memperbarui visanya. Mm-mm. Terus di bulan 7 ini dia ingin mengajukan surat notis untuk untuk nggak kerja lagi sih kayaknya di sana. Mm-mm. Yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa dia pulang sebelum visa itu turun? Loh, kalau dia notice kan nggak ada hubungannya dengan visa turun. Oh gitu ya. Jadi dia bisa pulang kapan aja walaupun visa itu nggak turun. Iya, Seperti itu. setelah masa dia notice selesai. Jadi kalau hari ini tanggal 18 dia notice, jadi tanggal 17 bulan depan dia sudah boleh pergi dari rumah majikan. Oh gitu. Berarti pas kepulangan, maksud saya di bandara itu nggak perlu nunjukkan visa ke pihak imigrasi ya? Enggak perlu, kan dia keluar dari Hong Kong. Kalau dia masuk itu Oh, sangat sulit. Kalau dia keluar dari Hong Kong, kalaupun dia uh, overstay beberapa hari, itu nggak ada masalah. Yang penting uh. dia bayar 230 di imigrasi. Oh begitu ya. Karena pagi ini saya lagi berdebat sama istri masalah itu sih. Soalnya dia ada rencana pulang di bulan Juli ini. Tapi mungkin dia mengajukan surat notisnya itu di akhir bulan Juni. Cuma yang jadi perdebatan dia bilang nggak bisa ambil dokumen ke pihak agensi karena dia lagi memperbarui visa katanya. Ya saya sempat bilang biasanya yang saya tahu untuk mengajukan visa baru itu hanya melampirkan dokumen ya paspor segala macam lah itu kan. Iya, Tapi di biasanya tempat saya nggak pernah sudah nahan paspor kok. Tempat saya nggak pernah. ya. Ya, makanya seperti itu tadi saya sempat obrolin juga, walaupun saya belum ngerti hal itu, tapi untuk mengurus dokumen-dokumen seperti itu biasanya hanya untuk melampirkan aja sih, nggak ada hak pihak agensi menahan dokumen-dokumen tersebut kan, seperti Tidak, paspor, apa segala macam. tidak. Tapi ada beberapa agent yang memang benar menahan. Jadi memang ada agent yang menahan. Saya tidak pungkiri itu. Ada agent yang menahan paspor mereka. Tapi kebetulan kami, agentnya Koko Uh-uh. Thomas, tidak pernah menahan satu paspor pun. Kapanpun kalian mau ngambil tidak ada masalah. Bahkan mereka yang nitip ke kita, kita katakan tidak. Jadi kalau Iya. agent lain, itu ada kemungkinan juga ditahan. Karena Miss Yuni pernah bekerja di agent. Jadi saya tahu, agent-agent itu banyak yang menahan paspor juga. Iya, alasan agen menahan apa itu, Miss? Kalau di Indonesia kan menggelapkan dokumen seseorang ya, pidana loh itu sebenarnya kalau di Di Hong Indonesia Kong kan lebih keras seperti itu. lagi. Di Hong Kong lebih keras lagi pidana. Kan Ma- agent, makanya hmm, makanya saya bilang sebenarnya permasalahannya kalau kita bukan laporkan konsultasi seperti ke KJRI atau apa gitu, mungkin ada jalan keluarnya kan seperti itu. iya. Maka dari itu Ya. ada sebagian agent yang menahan, ada sebagian agent yang mereka titipkan dokumen mereka ke agent, ada yang sebagian agent dititipin pun nggak mau. Contohnya saya tidak mau menahan dokumen. Tapi karena agent khawatir terjadi sesuatu dengan dia, utang bank atau kabur atau seperti apa, itu alasan mereka untuk antisipasi mereka pinjam utang bank. Paham, ngerti saya Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Untuk data-data bank sih kayaknya istri saya nggak ada, Miss. Yakin saya itu. Ya, kan saya nggak tahu. Ini berdasarkan pengalaman saja. Jadi saya Iya, nggak bisa mengatakan bahwa istrimu iya atau tidak. Saya mengatakan tentang pengalaman yang ada. Kan saya bilang nih, iya. kalau saya secara pribadi nggak pernah menahan paspor siapapun, bahkan dititipkan pun kita nggak mau. Tapi ada beberapa agent yang memang menahan, ada beberapa Hmm. agent yang tidak menahan, tapi TKW-nya sendiri yang menitipkan. Jadi saya nggak tahu yang mana satu istrimu. Iya, iya, benar. Mm-mm. Makasih banyak, Miss. Ya, Ini Pak. informasinya pagi ini udah Ya. begitu jelas. Oke, terima kasih. Iya, selamat pagi, Miss. Selamat Selamat pagi. Oke, jadi anak-anaknya Koko Thomas, paspor itu dipakai untuk ngecek ke KJRI saja. Jadi paspor itu dipakai untuk ngecek ke KJRI aja. Untuk ke imigrasi tidak membutuhkan paspor. Sekali lagi, untuk ke imigrasi tidak membutuhkan paspor. Tapi seandainya ditanyakan oleh imigrasi, kita bisa bawa paspor langsung.
Jadi buat teman-teman nih yang selalu menanyakan, paspor saya ditahan untuk proses, enggak kok. Proses itu cuma 1 hari aja. Cuman kalau, kadang-kadang di tempatnya Koko itu, kadang-kadang pinjem 2 hari. Karena masih ngetik kontrak kerjanya besok baru dimasukin, atau besoknya lagi baru dimasukin tuh baru bisa. Jadi kebanyakan kita memang, butuh waktu untuk itu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Miss Yuni ya. Iya, siap. Ada yang bisa Iya, dibantu? Pak. Iya, saya lalu Bu yang sejak tadi malam konsultasi tapi dijawab sama asistennya Miss Yuni. Oke, tapi Miss Yuni lagi live nih. Sebenarnya Miss Yuni tidak ingin kalian menyebutkan nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena setelah viral kita nggak akan take down. Ada yang bisa Oh dibantu? iya, siap Bu, maaf, iya. Hmm. Jadi itu saya mau konsultasi sekaligus mungkin bisa mengedukasi teman-teman yang mau ke Makau khususnya cowok gitu Bu. Oh, siap. Gimana? Ya kan saya sempat konsultasi masalah ada tawaran kerja yang ke Makau untuk laki-laki yang sesuai saya kirimkan di WA di asistennya Ibu. Jadi saya juga alhamdulillah dapat beberapa kontak yang lain yang sama gerakannya kayak Miss Yuni dan ya bilang sama saya, itu jangan dilanjutin Mas, itu penipuan seperti itu. Cuma kan saya nggak mau istilahnya terlalu dalam ke orang tersebut karena saya sendiri belum merasa dirugikan kan begitu. Oke, siap. Terus? Cuma takutnya kan nanti ada orang selain saya yang kemudian nanti terjebak dengan jebakan Batman seperti itu gitu. Nanti mungkin Miss Yuni bisa lihat WA yang saya kirimkan di asistennya nanti. Oke. Kalau boleh diceritakan ada apa nih kalau boleh tahu? Jadi begini, beberapa hari yang lalu kan saya ada melihat postingan di salah satu grup Facebook lah tentang ada lowongan pekerjaan untuk laki-laki dan perempuan di Makau, tepatnya untuk cleaning service perhotelan dan lain-lain kan gitu. Jadi saya tertarik, jadi saya komen, kemudian saya via inbox. Akhirnya dapat kontak WhatsApp-nya. Kemudian saya kan memfollow up nih ceritanya lowongan kerja ini. Saya sama orang tersebut ya komunikasi beberapa hari. Lalu kemudian saya diminta untuk ngurus dokumen sendiri di Indonesia. Oke, saya mencoba untuk urus segala macam termasuk paspor dan lain-lain. Nah, setelah itu kan saya diminta untuk mengirim foto semua dokumen itu ke salah satu email yang ya punyanya dia, itu udah saya kirimkan ke asistennya Miss Yuni juga. Nah, udah itu cuma di sini yang janggalnya yang membuat saya ragu sampai saya nyari informasi ke orang-orang seperti Miss Yuni ini. Itu janggalnya saya kan dia nggak ada orang kepercayaan atau mungkin perwakilannya di Indonesia yang bisa saya temui kan begitu, Miss. Siap, pinter. Nah, setelah itu dia mengatakan begini, prosedurnya sesuai yang di WhatsApp. Nanti datanya Mas dimasukin aja via email ini, nanti saya yang bantu urus ke user. Kemudian nanti saya bantu juga urus visa kerjanya dan lain-lain dengan kontrak 2 tahun kan gitu dia. Nah, cuma yang janggalnya di sini yaitu saya harus kena biaya 25 juta kan gitu. Nah, tapi yang 25 juta ini dia minta 50% ditransfer setelah dokumen-dokumen saya masuk. Nah, setelah itu, tapi saya kan keraguan saya kok kuat gitu loh. Nah, jadi saya nggak mau transfer dulu uang tersebut. Jadi saya malah ada penawaran ke orang tersebut. Bagaimana kalau nanti setelah visa saya aja, pokoknya visa saya turun, Ibu kirimkan saya via email saya, nanti saya transfer deh uangnya, saya gituin kan. Malah dia menjawabnya ya kalau enggak
Masnya datang aja langsung ke Makau, nanti bayarnya di Makau nggak apa-apa gitu dia. Apa itu memang prosedurnya seperti itu, Miss? Oke, satu hal, saya sudah baca ini SMS yang dari kamu. Kalau Ah, untuk membuat paspor dibutuhkan KTP, KK, ijazah atau akte. Di lain daerah persyaratan beda-beda. SKTK enggak? Oke. Sekali lagi nih, bekerja di negara orang tanpa pembekalan itu tidak boleh. Apalagi di Makau, untuk berangkat di Makau, kalau sampai terjadi sesuatu itu tidak ada hubungannya dengan pemerintah, khususnya BP2MI. Jadi saya bisa bilangkan itu legal di sana, tapi ilegal menurut Indonesia. Ini yang pertama. Dan sangat disayangkan sekali kalau itu modus. Di gitu. Makau sana itu banyak sekali cowok yang nganggur loh. Banyak sekali Gitu. cowok yang sudah terbang ke Makau itu nganggur. Mm-mm. Jadi kalau dia bilang, ini saya baca SMS kamu semuanya, dan ini adalah cara rekrut. Kami tidak mengurus visa turis, Pak. Bapak benar-benar setuju kirim berkasnya, kami akan ajukan terlebih dahulu 3 minggu bisa berangkat ke Makau. Nggak ada kayak gitu. Kalau visa turis langsung bisa datang ke Makau sebelum berangkat, kami ajukan terlebih dahulu. Ini adalah cara-cara sindikat untuk memanipulasi, bahasanya sangat bagus sekali, membuat seorang percaya dan tertarik. Tidak apa-apa, wajib untuk bertanya, Pak, dan kami pun wajib menjawab pertanyaan. Sistem pembayaran kirim data kami kenakan biaya 50%. Jadi menurut pendapat saya banyak sekali orang yang daftar, bukan cuma kalian. Dan tunggu aja beberapa minggu lagi, pasti ada orang yang sudah kena mangsa. Oh gitu. Tunggu aja. Itu adalah cara-cara oknum ya. Jadi public speaking-nya bagus sekali. Jadi banyak kok cowok-cowok yang saat ini nganggur di Makau, nggak ada kerjaan. Bagaimana kamu bisa bekerja di hotel Win dengan sekelas SMA? Iya betul. Kamu nggak bisa bahasa. Bahasamu yes dan no. Oh no, oh yes. Bagaimana mungkin kamu bisa tinggal bekerja di Makau dengan hanya biaya 25 juta? Saya kasih tahu, adik saya pernah jadi supervisor di salah satu sauna di Makau. Itu posisinya dia harus bayar 16.000. 16.000 setara uang hampir 30 juta uang Indonesia. Posisi dia ada di Makau. Posisi sudah ada di Makau adik saya sendiri. Dan dia harus bayar seperti itu. Itu pun dia memiliki bahasa basic Kantonis dan Inggris. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngerikut dari Indonesia, tidak ada bahasa, nggak ada masalah, saya bisa bilang itu palsu. Itu bohong. Betul. Zaman 10 tahun yang lalu itu adik saya bekerja di Makau. Adik laki-laki saya sendiri. Karena itu kalau hari ini kalian benar-benar bisa bahasa, datang ke sana sendiri aja. Tapi saya tidak advice, tidak sarankan, karena jika terjadi sesuatu ternyata pemerintah tidak ada di sana. Baik. Iya, makanya saya jadi ragu itu karena kan saya mohon maaf nih, Miss. Saya lama di Bali. Saya di Bali lama, dan ya beberapa owner villa atau GM hotel saya ada kenal kan gitu. Nah, sistem perekrutannya sendiri yang di Indonesia sendiri itu ribet banget kok. Ini gampang banget kan, itu yang pertama menjadi kecurigaan saya. Saya suka dengan orang-orang yang pakai logika. Kamu pengalaman banget. Di Indonesia ngambil staf aja sulit banget, apalagi di luar negeri. Benar. Iya. Iya itu makanya saya hubungi langsung ke asistennya Miss Yuni itu. Ya ini untuk mengkonfirmasi sekaligus mudah-mudahan harapan saya bisa mengedukasi teman-teman yang mau ke Makau dengan iming-iming. Cerdas. Halo. Cerdas, kamu cerdas. Iya. Jadi itu tujuannya. Jadi di sini saya sharing. Selain Miss Yuni sendiri pun saya juga terus mengorek informasi dari orang-orang lain yang memang ada kaitannya dengan agensi Makau, Hong Kong, dan lain-lain, termasuk ke Thailand. Ya Mas ya.
Dari umur 18 Iya. tahun sampai 55 tahun itu kan ngerikut orang-orang kampung gitu. 18 tahun sampai 55 tahun. Di Taiwan aja 45 nggak keterima, 38 aja terakhir. Ini 55 Iya, tahun ke Makau, mau ngapain? ya makanya untuk perhotelan kelas cleaning service Bu, setahu saya yang di Bali itu maksimalnya itu 35 tahun Bu. Makanya Itu ini di Bali loh. 55 tahun. Ya itu makanya saya kaget tuh. Nah, saya terus curiga, cuma kan saya orangnya gini loh, maaf Miss Yuni. Ya. Saya orangnya suka menelusuri sesuatu yang membuat penasaran kan gitu. Betul. Jadi saya coba terus, ini aja kontaknya belum saya hapus. Oke. Nah, jadi Ini saya suka tujuannya kalau orang-orang cerdas kayak gini mengurangi penipuan. Jadi orang-orang seperti ini butuh orang-orang Indonesia cerdas karena masnya mungkin sudah pengalaman dan bekerja dengan orang-orang luar negeri untuk mendapatkan satu Betul. pekerjaan tidak semudah itu. Dengan mengatakan umur 18 ke 55 tahun, itu berarti kan ngerikutnya ngawur itu. Iya, udah agak aneh itu. Ini cowok cerdas ya. Ini saya menemui cowok cerdas akhirnya. Seneng kalau saya kayak gini nih. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan beneran cerdas Bu ke depannya. Iya, mudah-mudahan cerdas bisa mengedukasi teman-teman yang lain dan seharusnya kamu buka YouTube channel juga atau TikTok. Jadi setidaknya kamu harus mencurigai nih. Kamu sekarang lagi ngawal ini ya, yang dari Makau. Kamu buat video. Betul. Kamu buat video. Dan kamu harus mencari lagi orang-orang yang merikut. Jadi kamu ada bukti. Nah, ini sebagai konten channel kamu. Kamu bisa cari uang dari situ. Benar nggak? Nanti saya coba Miss, betul. Saya suka kamu sendiri yang datang, kamu sendiri yang terlibat. Kamu tahu. Kan kamu bisa bilang sama penontonmu pakai logika. Iya. Ini saya sendiri sudah telusuri. Jadi kamu sekarang itu pekerjaan kamu adalah menelusuri penipuan. Kamu buat akun TikTok, kamu dapat uang, kamu dapat YouTube, dapat Facebook. Tak dukung edukasi ini. Siap, Ya, Miss, siap. jangan sia-siakan kecerdasan kamu untuk mengedukasi teman-temanmu, tetanggamu orang Indonesia. Ini bagus kamu ini. Siap, Miss, siap. Kamu harus bareng sama saya bertarung dengan para sindikat dengan caramu. Siap, Miss. Benar nggak? Betul. Sempat kepikiran sih sama teman-teman di sini mau buka channel YouTube, tapi kontennya apa ya gitu. Masih bingung. Konten ini konten Baik. bisa cari makan buat kamu. Siap, Miss, siap. Dengan segala Nanti kita rembukan lagi. Ini percakapanmu sudah bisa jadi konten itu. Baik. Kan kamu bisa buat konten ini lucu sekali teman-teman. Di Makau itu ada job 18 tahun sampai 55 tahun. Yuk pakai logika, bisa enggak? Ngerti enggak? Betul. Loh, saya ini kerja di Bali. Untuk berikutnya aja susah, ini kok ini nyata apa enggak? Oke, kita telepon orangnya. Ya udah, ambil aja kan, bisa jadi satu konten itu. Betul. Iya. Belajar dari Iya. konten-kontennya Miss Yuni, jadi bisa mengedukasi orang. Iya, ini saya udah mulai follow konten-kontennya Miss Yuni nih. Nggak apa-apa, ikuti aja. Saya tuh seneng kalau ada orang yang mau mengangkat, saya dukung. Saya bantu share di tempat saya, biar orang kenal kamu. Saya itu tidak takut kalian terkenal. Saya lebih bangga kalau kamu bisa mengedukasi. Karena apa yang kamu punya dengan apa yang saya punya beda. Siap. Viewermu, followermu beda. Kamu belajar dari Miss Yuni. Kontenmu saya promosikan di konten saya. Kamu meledak, kamu dapat rezeki. Dan kamu bisa mengedukasi orang luar. Itu sudah sangat bagus sekali. Siap nih. Ngerti ya? Nanti saya rembukan lagi sama teman-teman yang memang ini ngajakin buka channel YouTube. Iya, karena sekali lagi, kita coba. Kalaupun kamu nggak punya tim, pegang satu HP aja bisa kok. Dulu saya nggak ada tim kok. Saya sendiri kok. Pakai HP, modal HP aja. Modal HP saja. Siap. Saya nggak punya tim. Saya sendiri kok. Saya sudah separuh jalan itu baru saya punya tim. Saya sudah viral itu baru saya punya tim. Itu pun saya sudah dapat uang baru saya punya tim. Jadi saya belum dapat uang, saya nggak punya tim. Saya nggak punya tim. Jadi nggak ada yang debat sama saya. Baik. Jadi kalau kamu masih belum punya apa-apa, kamu buka tim. Nanti kalau sudah punya uang, kamu akan
bertengkar satu sama lain, akhirnya hancur tim kamu. Kalau saya Iya, lebih setuju betul. sendiri aja. Betul. Baik, baik, Miss, baik. Nah, nanti tak kawal Masukan kamu yang kalau luar kamu butuh biasa. bantuan. Iya. Kamu orang mana sih kalau boleh Nanti tahu? saya aslinya orang Lombok, Bu. Oke, orang Lombok ya. Saya ingin orang Lombok Iya. ada yang konten kreator mengangkat sebuah kasus dari kampung kalian, bisa diedukasi teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Saya butuh satu orang dari Lombok, yaitu kamu. Siap. Nanti saya boleh ya terus komunikasi lewat nomor ini. Boleh, boleh, nggak ada masalah. Siap. Oke, Iya. saya dukung kamu. Oke, makasih banyak, Mas. Bisa cari nafkah dari situ, bisa membiayai Amin. anak-anakmu, keluargamu, suami, istri, Amin. dan orang tuamu. Amin. Jangan lupa, jangan sampai sombong. Amin. Oke. Siap, Bu. Itu selalu diingat. Oke, siap ya. Terima kasih ya, Oke. Latu ya. Makasih. Ya, Oke, makasih. terima kasih. Oke, jadi saya akan mendukung teman-teman saya yang baru di dunia persilatan ya, anak Lombok. Karena sesuatu kalau masih baru dibangun itu biasanya rancu, akan bertengkar ini itu, ganti yang lain nih sih, yo, sik toh. Kita kan sama-sama membasmi penipuan toh, sing sabar buandingi kabeh engko HP ini. Ki sapa to telepon ping 150 jaran. Hai, halo. Selamat